Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Humaira dengan NIM 41230112. Di sini saya akan memenuhi nilai tugas UAS saya dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama, dengan pertanyaan, apa pendapat saudara tentang keseluruhan dari kesimpulan materi MSI ini? Dengan jawaban saya, yang pertama itu, MSI mengajarkan pendekatan yang menyeluruh dalam mempelajari Islam, mencakup dimensi teologis, historis, sosiologis, dan filosofis. Ini menggambarkan bahwa pemahaman Islam tidak hanya sekedar sebagai agama, tetapi juga menjadi cakupan dalam semua bidang keilmuan, seperti sistem sosial dan juga budaya. Kemudian juga MSI ini mendorong penggunaan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, antropologi, dan linguistik untuk memahami konteks dan perkembangan ajaran Islam secara praktis dalam perkembangan masyarakat. Kemudian dalam MSI ini juga ada etika dalam penelitian, yang mana MSI menggarisbawahi pentingnya etika dalam penelitian, termasuk kejujuran ilmiah, penghargaan terhadap sumber, dan kesadaran akan dampak sosial dan hasil penelitian yang nantinya akan dipakai oleh seluruh khalayak ramai yang membacanya. Jadi kesimpulan-kesimpulan ini menunjukkan bahwa studi Islam ini dengan metodologi yang komprehensif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap Islam dalam konteks modern, serta mengakomodasikan keragaman pemikiran dan praktik di dalamnya. Lanjut ke dalam pertanyaan kedua, coba saudara jelaskan bagaimana dan seperti apa posisi Islam itu di dalam pandangan dunia. Yaitu yang pertama, posisi Islam di antara agama-agama di dunia ini dapat dipahami melalui berbagai perspektif yang berbeda, seperti jumlah pengikutnya, sejarah dari Islam itu sendiri, pengaruh budaya, politik, dan sosial. Nah, pertama kita akan membahas jumlah pengikut. Islam adalah satu dari agama-agama dunia dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut. Nah, atau sekitar seperempat populasi dunia ini itu Islamlah yang menguasai. Mayoritas umat Islam tinggal di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kemudian kita lanjut ke dalam poin kedua, itu pengaruh sejarah. Islam memiliki warisan sejarah yang kaya dan panjang, mulai dari penyebarannya hingga ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan selama zaman keislaman ini berdiri di tengah-tengah peradaban. Kemudian poin ketiga itu pengaruh budaya dan sosial. Islam memiliki pengaruh budaya dan sosial di bidang budaya, seni, arsitektur, dan tradisi masyarakat di banyak negara di mana Islam ini adalah mayoritas. Ini mencakup segala hal, mulai dari seni kaligrafi, arsitektur masjid, hingga musik tradisional. Kemudian juga ada itu salawat syiar-syiar Islam. Kemudian poin ketiga itu ada peran dalam kehidupan politik. Nah, Islam juga memainkan peran penting dalam politik di banyak negara dan mayoritas Muslim. Beberapa negara menerapkan hukum berdasarkan syariah, sedangkan negara lain memisahkan agama dan negara dalam tingkat yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian itu, posisi Islam di antara agama-agama di dunia adalah kompleks dan bervariasi, tergantung pada konteks geografi, sejarah, sosial, dan politik di mana agama Islam itu sendiri berkembang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan terakhir, yaitu apa saja contoh-contoh isu aktual dalam Islam serta bagaimana Islam menanggapi kasus-kasus tersebut. Nah, saya di sini hanya akan membahas satu isu aktual dalam Islam serta apa saja tanggapan dari Islam ini tentang kasus tersebut. Nah, yang pertama itu dalam bidang pendidikan dan pengetahuan,
Isu ini meliputi diskusi tentang kualitas dan jenis pendidikan yang harus diberikan kepada umat Islam, termasuk pendidikan agama kah atau sains dan teknologi. Nah, beberapa percakapan juga melibatkan bagaimana pendidikan mengatasi isu-isu ekstrim dan radikalisme agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengajaran Islam itu sendiri. Sementara itu, respon yang diberikan Islam ini terhadap isu-isu tersebut, itu Islam mendorong untuk umatnya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dalam semua bidang bentuk ilmu pengetahuan atau ibadah al-ilmu. Dan Islam menekankan pentingnya pendidikan baik dalam agama maupun ilmu pengetahuan dunia atau sosial. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.